Baik, saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan menggambar. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, teman-teman ya. Setelah kemarin kita belajar setelah di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana cara menggambar gestur dan pose. Ya, kita hafal terlebih dahulu proporsi laki-laki dan perempuan, ya, dan tata cara menggambar dengan baik dan benar harus dengan stickman, blockman, sketsa, kemudian baru finishing seperti ini. Nah, hari ini kita menggambar bagaimana membuat shading. Nah, ini teorinya mudah, tapi harus dilatih dengan praktek kalian ya. Seiring kalian sering praktek, maka akan meningkat skillnya. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu tentang menggambar tekstur. Baik, kita baca dulu. Pada ilmu menggambar, teknik melakukan goresan hingga terbentuk tekstur yang serupa dengan apa yang ada di dunia nyata sangatlah penting. Tekstur pada gambar membuat gambar memiliki kekuatan dimensi yang lebih dalam. Dari penggambaran tekstur yang tepat itulah para penikmat karya bisa membedakan jenis benda apa yang kita gambar. Apakah kayu, air, logam, kain, atau perpaduan dari semua tekstur yang tergabung dalam karya seni gambar. Kunci paling utama dalam membuat tekstur adalah penekanan, yaitu bagaimana kita memainkan tekanan pada goresan pensil kita. Dengan memadukan berbagai teknik arsiran yang kita bahas di bab sebelumnya, dan ditambah teknik penekanan goresan yang tepat, maka akan terlahir pula gambar tekstur yang natural dan realis. Nah, jadi ini metodenya sederhana, tapi coba teman-teman nanti bereksperimen ya. Nah, semakin menekan maka semakin gelap ya, ini shadingnya, dan semakin sedikit diangkat pensilnya, nah ini akan semakin terang. Nah, teman-teman juga bisa memadukan dengan arsiran ya, teknik-teknik arsiran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi teorinya memang sangat sederhana, tetapi prakteknya ya membutuhkan keuletan dan proses ya. Jadi tidak bisa sekali praktek, apalagi yang belum pernah membuat arsiran dan shading seperti ini ya. Ini tidak akan bisa langsung jadi sekali gambar. Nah, jadi selain ini membentuk tekstur juga membentuk gelap terang ya teman-teman ya. Baik, sebelum saya kasih contohnya ya, ini saya akan membaca dulu, kita baca dulu. Untuk bisa memainkan tekanan pensil, kita harus sering berlatih menggambar arsiran. Nah, ini saya tekankan ya. Sering pula berlatih mengatur tekanan sehingga terbentuklah gradasi yang halus dan tidak patah pada goresan pensil kita. Perhatikan contoh di atas, lakukan latihan sesering mungkin sehingga menghasilkan goresan yang serupa dengan contoh. Jadi sering-seringlah menggambar ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini boleh seharian aja fokus gambar ini dulu. Nah, itu nggak masalah. Oke, sehari fokus aja gambar ini. Nah, kemudian, latihlah dengan bentuk bangun dasar. Ya, bangun dasar itu ada yang bola, bangun ruang dasar itu ada bola, ada balok. Nah, ingat kita jadi bukan hanya berlatih tekstur, tetapi juga berlatih shading. Ya, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa bermain digital untuk shading gampang ya, tinggal gores brush dan sebagainya. Ya, dan diingat ya, baik yang biasa menggunakan metode digital atau tradisional ya, ingat prinsip arah cahayanya. Nah, ini arah cahayanya dari mana? Pasti sudah tahu ya,
dari kanan atas. Ya, kalau cahaya dari kanan atas, maka yang paling paling gelap bagiannya adalah bagian kiri bawah atau area ini. Ya. Nah, dan bayangannya serupa seperti ini. Nah, ini gambar saya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi ini contoh buat teman-teman. Nah, ini teorinya mudah. Makanya kalau gambar bentuk itu memang harus fokus ke tradisional dulu sebelum kita bermain digital. Ya, jadi ini silahkan nanti praktek inisiatif sendiri ya. Kemudian ini ya dalam bentuk balok atau kubus ya. Nah, jadi ini arah cahayanya sama dari kanan atas sehingga terbentuk gradasi seperti ini. Ya, teksturnya seperti ini. Ini kira-kira kalau ngomong tekstur bahannya seperti gypsum ya teman-teman ya, gypsum. Nah, ini shadingnya bagian yang gelap berarti bagian kiri bawah. Karena cahayanya dari arah kanan atas. Nah, seperti ini ya. Perhatikan gambar di atas, jika kita sudah terlatih dengan goresan gradasi, maka cobalah untuk menggambarnya dalam bentuk bangun ruang. Pada contoh di atas, sumber cahaya seakan berasal dari arah kanan atas, sehingga bagian kiri bawah tampak lebih gelap dari permukaan tekstur yang lainnya, dan bentuk bayangan mengikuti arah cahaya tersebut. Perhatikan dan coba prakteklah menggambar seperti contoh di atas. Nah, jadi ini boleh nanti sehari fokus gambar ini aja ya, terlatih gelap terangnya. Jadi intinya kita belajar ini untuk bisa menggambar tekstur, shading, ya permainan gelap terangnya yang membuat permukaan apa yang kita gambar itu tampak realis. Ya, kemudian hari kedua kalian bisa mulai bermain dengan bangun ruang. Nah, ini untuk kemampuan skill kalian pribadi memang harus rutin latihan ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa mau menggambar apapun diberikan shading, maka akan sangat mudah. Nah, ini sekedar ilustrasi ya, penggambaran bagaimana menggambar dengan pensil dalam berbagai bentuk objek. Perhatikan dengan cermat benda di sekitarmu. Perhatikan dengan cermat dan seksama bagaimana tekstur air, logam, kain, kayu, dan semua benda atau elemen lainnya. Gunakan mata kalian ibarat kamera yang merekam. Lalu gunakan semua teknik menggambar tekstur yang telah kalian pelajari dengan seksama. Maka dengan seiring kalian berlatih sangat mudah bagi kalian dalam menggambar semua benda yang ada di alam ini. Jangan pernah malas dalam berlatih. Konsisten dalam berlatih akan berpengaruh besar dalam kualitas karyamu. Ya. Jadi kuncinya memang harus sering berlatih, dan yang tidak kalah penting bukan hanya untuk materi ini ya, termasuk untuk materi anatomi yang sebelumnya, gambar-gambar bentuk sebelumnya ya, seringlah mengamati sekitar kalian. Ya, kira-kira berawal dari diri kalian sendiri. Saat kalian bercermin, kira-kira tekstur wajah saya ini cara shadingnya seperti apa. Ya, kemudian kursi yang ada di ruang tamu kalian itu kalau di shading seperti apa, ya kan? Kemudian air dalam gelas, coba dilihat, diperhatikan. Kira-kira kalau dalam bentuk shading, bentuknya seperti apa. Nah, jadi itu membuat kita memiliki banyak referensi dan perbendaharaan visual. Nah, jadi pertemuan hari ini sangat sederhana materinya, tetapi prakteknya yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oke, jadi kita coba evaluasi apa saja yang sudah kita lewati.
Oke, kita sudah termasuk banyak ya, panjang ya perjalanannya. Saya beri gambaran teman-teman, kalau misalkan kalian lihat ini ya, gambar ini, ya ini shadingnya dengan digital. Nah, analoginya coba kalian ubah dengan pensil 2B dan pensil warna kalian. Nah, mulai berlatih untuk membuat shading dengan pensil 2B dan pensil warna kalian. Ya, sehingga tampak ini kedalaman 2 dimensinya. Ya, nah jadi gambarannya seperti itu ya, paham ya. Nah, boleh sambil melihat referensi foto asli ya. Misalkan tekstur air ya, gelap terangnya seperti apa, cahayanya susunannya seperti apa ya. Jadi warnanya campurannya seperti apa. Waktu senja pasti berbeda dengan campuran warna saat suasana di pagi hari. Tentu itu akan sangat berbeda. Nah, ini juga ya diingat juga, eh, kita tidak akan bisa membuat tekstur dengan baik dan benar, tidak akan bisa membuat shading kalau kita tidak pernah praktek sebelumnya membuat arsiran. Jadi kalau misalkan bola, ya tentu contoh arsiran yang sesuai ya yaitu adalah arsiran searah kontur. Ya, seperti itu. Dan disesuaikan, misalkan kalau kain ya teksturnya seperti apa. Bahkan kalian boleh bereksperimen membuat arsiran khusus yang kalian ciptakan untuk membentuk tekstur tertentu. Misalkan tekstur gipsum atau tekstur bebatuan. Ya, kalian boleh bereksperimen. Pasti bisa menemukan arsiran yang sesuai untuk gambar yang objek yang kalian gambar. Nah, kalau kemarin kita masih polosan gambarnya ya, silakan juga bereksperimen menggambar objek manusia, bukan hanya benda, tetapi ditambahi dengan shading, ya gelap terangnya seperti apa. Ya, jadi arah cahayanya kalau dari atas berarti yang gelap bagian mana. Ya, silakan bercermin, coba arahkan center, kalau dari atas seperti apa, dari kanan seperti apa, dari kiri seperti apa. Nah, nanti kalian boleh capture atau potret, jadikan wajah kalian sebagai referensi. Nah, itu salah satu cara menggambar, ya, latihan menggambar. Nah, ini juga kalian bisa lebih perdalam shadingnya ya. Semua gambar yang sebelumnya kita masih polosan, ya coba digambar ulang latihan-latihan dari awal itu ya, eksperimen pribadi aja. Kemudian diberikan tambahan shading atau tekstur ya. Nah, misalkan kemarin kita masih fokus ke proporsi jemari aja. Nah, sekarang ditambahkan gelap terangnya. Oke. Nah, termasuk kalian saat menggambar gestur, menggambar pose ya, silahkan ditambahkan gelap terangnya. Nah, kalau di sini ada contoh digitalnya, silahkan yang versi tradisional ya dengan memadukan arsiran 2 dimensi dengan pensil 2B dan pensil warna. Kalian akan lihat hasil perbedaannya ya. Jadi digital dan tradisional tetap berbeda ya ciri khasnya ya. Silahkan bereksperimen. Nah, baik teman-teman, di materi setelahnya ini nanti kita akan fokus bagaimana cara menggambar binatang. Nah,
setiap tahapnya coba kalian bereksperimen. Kalau misalkan waktunya singkat ya setidaknya dimaksimalkan aja. Walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 10 menit latihan, ya silahkan dimaksimalkan. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga berkah ilmunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.